Bab 410. Keyakinan yang kuat. Beberapa orang berjalan menuju mobil pickup. Kompartemen pickup ditutupi dengan terpal berlapis kaca. Beberapa tentara turun dari mobil dan membuka terpal. Kompartemen itu penuh dengan senjata. Ada pistol, granat, senapan mesin berat, dan bahkan beberapa bazooka. Kingston Jiang melihat banyak senjata di dalam kompartemen dan berkata, "Ambil apa yang kalian inginkan." Yang lain mengangguk dan mulai mengambil senjata satu demi satu. Raja Xiao Yao memandang Kingston Jiang dan berkata, "Hanya ini yang bisa disediakan untukmu. Kamu harus berhati-hati. Selain itu, pangkalan itu memiliki ratusan tentara api merah, ada juga beberapa preman, bahkan tentara bayaran." Kingston Jiang mengangguk ringan. Raja Xiao Yao sedikit ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tentara api merah yang menjaga tempat itu tidak bersalah. Jika bisa, jangan bertindak kejam pada mereka. Mereka adalah prajurit, hanya mengetahui untuk bertindak sesuai perintah. Mungkin mereka tidak tahu apa yang diteliti di dalam pangkalan sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah pangkalan yang penting." Kingston Jiang juga menjadi khawatir. Dia dulu adalah seorang prajurit. Dia tahu bahwa misi seorang prajurit adalah untuk mematuhi perintah komandan, mematuhi seluruh perintah atasan. Dia tidak ingin menyulitkan tentara api merah ini. Namun, untuk menyelamatkan orang, harus ada konflik. Jika ada konflik, maka pasti akan ada kematian dan cedera. Dia mengangguk kecil, dan berkata, "Aku akan berusaha. Saat aku merasa nyawaku tidak terancam, aku akan berusaha tidak mengambil nyawa tentara api merah." Kingston Jiang tidak bisa menjamin bahwa tidak satu pun dari mereka akan meninggal. Raja Xiao Yao menepuk bahu Kingston Jiang dan mengingatkan, "Hati-hatilah." Kingston Jiang memandang beberapa orang yang memegang senjata dan pelindung tubuh, kemudian bertanya, "Apakah kalian sudah siap?" Busrandu dan 8 naga langit mengangguk bersamaan. "Kita berangkat." Kingston Jiang berbalik dan masuk ke dalam mobilnya. Yang lain naik mobil cangan hitam lainnya. Kedua mobil itu pergi dengan cepat. Raja Xiao Yao memperhatikan mereka pergi sampai kedua mobil itu menghilang dari pandangan, lalu berkata, "Ayo kita kembali." Basis penelitian. Nifdao sudah memberitahu pangeran dari awal. Hal ini melibatkan masalah yang besar, pangeran yang harus menanganinya secara pribadi. Penjara bawah tanah di basis penelitian. Penjara bawah tanah itu gelap dan lembab, dan seorang gadis muda sedang dikurung di dalam penjara besi. Dia mengenakan pakaian kasual, rambutnya berantakan, dahinya terluka, dan darahnya sudah membeku. Dia terduduk di atas tanah, kedua tangannya memeluk lutut, dia tidak mengatakan apa-apa. Sepatu kulit berukuran besar menyentuh tanah dan mengeluarkan suara melengking. Suara itu berdering di penjara bawah tanah yang sunyi ini. Sylvia Yi mendongak. Dia melihat seorang pria parubaya. Pria itu mengenakan kemeja putih, rambutnya tidak melewati 1 inci dan wajah berbentuk berlian, tampak tampan. "Buka pintunya, bawa dia keluar." "Baik." Pintu besi dibuka, Sylvia Yi dibawa keluar. Setelah dibawa keluar dari penjara besi, Sylvia Yi diikat lalu digantung. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang memakai baju putih adalah pangeran. Pangeran duduk di kursi, memegang cerutu, memandang Sylvia Yi yang sedang digantung, dan berkata dengan datar, "Jika kamu tidak ingin menderita, maka jawab pertanyaanku." Sylvia Yi digantung dan merasa tidak nyaman. Pangeran bertanya, "Dari mana informasi di tanganmu berasal? Apalagi yang Kingston Jiang ketahui, dan apa yang sebenarnya Kingston Jiang cari di Gua Kares? Apa yang sedang dia lakukan selama ini?" Pangeran mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Tetapi Sylvia Yi tidak berbicara. "Aku sedang bertanya padamu, cepat jawab." Pangeran berteriak dengan keras, suaranya bergema seperti guntur di ruang bawah tanah yang gelap dan sunyi. Sylvia Yi membuka mulutnya dengan susah payah, dan mengatakan, Aku tidak tahu apa yang sedang kamu katakan." "Cambuk." Salah satu bawahannya segera menyerahkan cambuk.
Pangeran mengangkat tangannya dan melambaikan cambuknya. Plak. Cambuk kulit mengenai tubuh Sylvia Yi. Dengan kekuatan yang lebih besar, suara yang nyaring terdengar. Pakaian Sylvia Yi langsung robek, dan ada noda darah di tubuhnya. Darahnya langsung meluap. Katakan. Plak. Kamu akan mengatakannya atau tidak? Plak. Pangeran tidak henti-hentinya menggerakkan cambuk. Dalam waktu singkat, Sylvia Yi telah dicambuki lebih dari selusin cambukan. Dengan setiap cambukan jatuh di tubuhnya, dia merasakan sakit yang hebat dan perih. Otot-otot di tubuhnya gemetar karena rasa sakit, tetapi dia tetap mengertakkan giginya keras-keras. Bahkan dia tidak berteriak. Dia tahu, tidak boleh mengatakannya. Karena jika mengatakannya, itu berarti mengkhianati Kingston Jiang. Karena jika mengatakannya, rencana Kingston Jiang akan bocor. Karena jika mengatakannya, Kingston Jiang akan kesulitan untuk bertindak di masa depan. Bahkan jika harus mati, dia tidak boleh mengatakannya. Dia hanyalah seorang gadis yang sangat biasa, dia baru saja lulus dari universitas dan masih muda, seperti gadis-gadis lain, dia menyukai dan memuja pahlawan, tetapi sebuah kecelakaan mengubah hidupnya. Aku tidak boleh mengatakannya, walaupun harus mati pun aku juga tidak boleh mengatakannya. Dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Keyakinan yang kuat ini mendukungnya. Bahkan jika seluruh tubuhnya terasa menyakitkan atau berdarah di mana-mana, dia mengertakkan gigi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sangat keras kepala. Raut wajah pangeran menggelap, dan berkata, turunkan dia. Baik. Sylvia Yi, yang digantung, diturunkan. Begitu dia diturunkan, dia terduduk dengan lemah di atas tanah, luka-lukanya menyentuh tanah, dan bergesekan dengan tanah, rasa sakit yang menusuk jantung terdengar lagi. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menahan erangan kesakitan. Di samping, ada besi solder merah panas. Pangeran mengambil besi solder. Melihat Sylvia Yi yang terbaring di atas tanah, dia bertanya dengan suara dingin, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, kamu akan mengatakannya atau tidak? Sylvia Yi menggertakkan giginya, tetapi melihat besi solder dengan asap masih keluar darinya, giginya bergetar, dan tubuhnya bergetar. Pada saat ini, rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia hampir mengatakan segalanya. Namun, keyakinannya yang kuat mendukungnya. Pangeran mengambil besi solder dan berjalan mendekat. Sebelum besi solder menempel di tubuhnya, Sylvia Yi merasakan sensasi terbakar di tubuhnya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pangeran memiliki raut wajah yang gelap, mengambil besi solder dan menekannya pada tubuhnya. Pakaian itu langsung meleleh, besi solder merah menyentuh kulitnya, dan terdapat suara desisan, kemudian asap hitam naik. Ah! Di ruang bawah tanah, ada teriakan kesakitan yang menusuk. Mata Sylvia Yi melebar, matanya merah, wajahnya terdistorsi dan pembuluh darah biru menonjol. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan meraung keras. Kamu akan mengatakannya atau tidak? Suara dingin pangeran terdengar di telinganya. Aku bertanya padamu, apa yang sedang dilakukan Kingston Jiang selama ini? Bunuh aku, cepat bunuh aku. Sylvia Yi tidak bisa menahan rasa sakit ini, pada saat ini, dia hanya ingin mati. Hanya dengan kematian, dia tidak perlu menahan rasa sakit ini, hanya dengan kematian, dia bisa dibebaskan. Tetapi sekarang dia tidak bisa hidup dan mati. Kegigihan Sylvia Yi membuat pangeran berang. Menjatuhkan besi solder, berjongkok, menjambak rambutnya, dan membantingnya ke tanah. Kamu akan mengatakannya atau tidak? Kamu akan mengatakannya atau tidak? Kepala Sylvia Yi dibanting hingga berdarah. Dia jatuh pingsan dan mati. Sialan. Pangeran mengutuk. Dia tidak menyangka bahwa seorang wanita yang lemah, ternyata juga begitu kuat. Dia tidak menyangka bahwa seorang wanita yang berada di sisi Kingston Jiang, bisa sangat setia pada Kingston Jiang. Setelah menderita siksaan seperti ini, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Di samping, Nif Dao bertanya dengan hati-hati, Bos,
Aku telah menemui informasi bahwa pencurian informasi dilakukan oleh seseorang yang dikirim oleh Kingston Jiang. Informasi tersebut berada di tangan Kingston Jiang. Faktanya, Nifdao sama sekali tidak mengetahui siapa yang mencuri informasi tersebut. Hanya saja demi bertahan hidup, dia hanya bisa meletakkan tanggung jawab ini pada Kingston Jiang. Benny Wu juga berkata, Kingston Jiang sekarang telah diturunkan pangkatnya menjadi warga sipil, tetapi Raja Xiaoyao masih bisa mengeluarkan tentara untuknya. Jika bukan karena dokumen di tanganku, malam ini pasukan Raja Xiaoyao pasti sudah menerobos masuk. Pangeran sedikit melambaikan tangannya, ekspresinya tenggelam, dengan membawa niat membunuh. Kingston Jiang sudah menjadi orang yang tidak berguna, tetapi masih menyebabkan banyak masalah baginya. Sekarang dia sudah tidak takut lagi. Kingston Jiang harus mati. Dia berkata dengan dingin, karena Raja Xiaoyao sudah menemukan tempat ini, maka Kingston Jiang pasti sudah tahu bahwa wanita ini berada di sini, dan Kingston Jiang pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Beritahu yang lain, jaga tempat ini dengan ketat. Selama Kingston Jiang berani datang, aku akan membiarkan dia bisa datang, tetapi tidak bisa kembali. Bersambung.